saya melihat istri ini tugasnya 24 jam. Suami tugasnya berat juga di luar, tapi kan begitu sampai rumah kita istirahat. Istri enggak gitu. Kita pulang justru pekerjaannya tambah banyak. Benar-benar, Ustaz. Suami pulang kerjaan istri tambah banyak. Iya. Jadi intinya kalau suami itu kalau suami lagi nggak mood, istri harus mengalah. Kalau istri lagi nggak mood, suami harus mengalah. Kalau lagi mood berarti mood-moodan. Bisa anak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersilaturahmi dengan Dr. Agus. Masya Allah. Ya, Ustaz. Luar biasa nih, Ustaz. Teman lamo. Iya, teman lamo. Bernostalgia di masa-masa kuliah nih, Ustaz. Ya, Ustaz. Rupanya kalau kita sudah selesai kuliah ini, kita baru ketemu nih. Iya. Susah untuk ketemu sama ketua yayasan. Sama juga gini, ilmu kita ini baru terasa ya Terasa manfaatnya. ketika sudah selesai ya, Ustaz ya. Ustaz, ini gini, Pak Agus nih, Ustaz Dr. Agus. Saya itu kemarin ada orang datang ke rumah saya. Ya, Ustaz. Nanyakan tentang masalah konflik. Pernah nggak Ustaz nangani konflik rumah tangga, Ustaz? Konflik ya, Ustaz ya? Iya, ini konflik ini. Konflik. Ini rumah tangga sekarang kan kadang-kadang konflik nih. Mana, Ustaz? Konflik ini, istilah konflik ini lagi populer kayaknya ya, Ustaz ya. Di segala lini kehidupan tuh ada konflik gitu ya. Kalau kita lihat di hukum keluarga itu biasanya konflik itu kan ada dua, Ustaz ya. Pengertian konflik pertama itu sering diistilahkan seperti konflik harus dihindari, konflik harus dijauhkan, karena setiap konflik itu akan berimbas kepada hal yang mudarat gitu kan. Ada hal yang akan menimbulkan suatu keresahan, menimbulkan efek yang tidak baik kan gitu. Tapi makna yang kedua itu bahwa konflik itu adalah sesuatu yang harus ditangani gitu. Karena bagaimanapun dalam kehidupan rumah tangga itu tidak mungkin orang dalam hidup tidak ada konflik kan gitu. Lebih-lebih terhadap ketika kita ini sedang di musim corona ini kebetulan di musim COVID-19 ini istilah konflik dalam rumah tangga itu juga sering terjadi gitu. Muncul baik ya. Itu dari faktor ekonomi, mungkin karena memang banyak stay at home ini juga akan menimbulkan banyak problem sebenarnya di dalamnya, kemudian bisa jadi terjadi konflik antara rumah tangga gitu. Maupun sering juga di kalangan tertentu juga terjadi sampai KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga sampai terjadi KDRT gitu. Sebenarnya satu nilai yang harus ditanamkan itu adalah nilai kasih sayang, nilai kasih sayang dalam rumah tangga gitu. Nilai kasih sayang dalam rumah tangga ini perlu gitu, ada ketersalingan antara suami dengan istri gitu, sehingga ada bentuk kasih sayang. Karena dalam rumah tangga yang lama kita di dalam rumah itu bersama dengan keluarga itu kan baik itu anak kita yang memang kemudian waktunya sekolah di rumah, kemudian jenuh butuh hiburan ternyata tidak terselesaikan kan, ya. Kemudian juga sering menimbulkan mungkin kita emosi gitu, atau orang tua menjadi emosi, menjadi garang gitu, kemudian muncul wajah-wajah yang menyebabkan wajah perang. Iya, wajah-wajah perang. Tapi kalau dalam konflik dalam rumah tangga itu yang sering itu maksudnya adalah bagaimana hubungan suami dan istri gitu, kira-kira seringnya kan begitu ya, Ustaz. Atau mungkin gini, Ustaz, kalau lebih konkretnya manajemen konflik rumah tangga itu ada nggak Al-Quran itu ngajarin kalau kita ini berselisih sama istri, katakan itu ada nggak untuk menyelesaikannya itu? Sebenarnya ada namanya konsep islah, Ustaz. Konsep islah ini urut-urutannya gitu. Iya. Dalam artian ada istilah tadi itu menanggulangi gitu kan. Ada istilah menanggulangi, ada istilah menyelesaikan. Kalau istilah menanggulangi ini kan lebih kepada bagaimana
dalam artian sebuah rumah tangga ini supaya tidak terjadi suatu konflik. Mulai dari awal ya, bagaimana menentukan pasangan itu kan antisipasi gitu, menentukan pasangan yang terbaik untuk diri kita, untuk anak kita gitu. Terus sampai kepada ketika sudah terjadi dalam rumah tangga itu ada komitmen, ada komitmen dalam rumah tangga itu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ada sebuah komitmen, karena si calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan ini kan sebenarnya memiliki karakter yang berbeda ya, dari background yang berbeda, kemudian harus disatukan dalam wadah yang legal. Ini kan tentu sulit untuk menyatukan dua insan ini dalam satu wadah ini, kemudian tidak terjadi konflik kan ya susah. Maka harus ada suatu komitmen. Setelah ada suatu komitmen, kemudian ada visi misi yang jelas dalam rumah tangga itu kan kemudian terbina dengan baik. Kemudian sampai yang kedua itu sebenarnya mereda amarah, Ustaz, ketika terjadi sebuah perbedaan gitu. Jadi bagaimana suami atau istri ini tidak mudah emosi dalam mencegah suatu konflik atau mengatasi sebuah konflik itu. Contohnya, Ustaz, ketika ada sebuah problem dalam rumah tangga itu, laki-laki itu tidak mudah untuk memberikan keputusan atau memberikan yaitu kebijakan, karena akan ancaman termasuk di dalamnya akan menimbulkan sesuatu yang fatal, termasuk sesuatu yang dibenci dalam agama, yaitu talak gitu, Ustaz. Kalau boleh tahu, Ustaz, itu kan kalau di Al-Quran itu kan ada beberapa tahapan tuh kalau ada konflik nih antara suami dan istri, misalnya dari musyawarah, memberi nasihat, atau boleh pisah ranjang, atau sampai memanggil hakim, memukul, sampai ke cerai. Itu gimana penjelasannya, Ustaz? Iya, Ustaz. Jadi sejatinya dalam Al-Quran atau Nabi juga mengajari kepada kita ketika bahwa dalam surat dalam ayat Al-Quran itu kan dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu gitu, sampai akhirnya. Jadi bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah bagaimana bisa melindungi istri, bagaimana bisa mengayomi istri, bagaimana bisa membuat istri nyaman, kan begitu. Terus kalau misalnya terjadi suatu perkara, ya setidaknya sebagai suami harus pandai untuk menyelesaikan dengan cara yang arif gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kan gitu. Ya bersikaplah yang baik kepada istrimu gitu, memberikan nasihat. Bahkan kalau seandainya ternyata istri ini melakukan sesuatu yang tidak baik, bagaimana cara memberikan pelajaran kepada istri? Ya sebenarnya dengan pendidikan yang baik gitu, dengan fa'iduhunna, memberi nasihat. Iya, memberikan nasihat, bukan fadribu kemudian kita mudah kita pukul, memukul gitu, karena akan terjadi KDRT gitu ya, kekerasan. Kalau misalnya katakanlah kejadian gitu, kalau saran Ustaz Agus gimana? Kalau ada kejadian misalnya, kok emosi sampai misalnya kejadian lah gitu. Ada tips sebenarnya, bagaimana ada ketersalingan itu ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga. Misalnya suami berbicara, itu setidaknya istri tidak mengikut berbicara yang berlebihan, apalagi lebih tinggi dari suara suaminya. Gitu. Atau sebaliknya, ketika istri itu dalam ada sesuatu yang tidak pas, kemudian terjadi emosi, konflik itu, istri berbicara, ya suami harus pandai-pandai untuk merayunya gitu, Ustaz. Ada dua lah, kalau istri lagi marah, istri diem. Nah begitu, Ustaz. Kalau istri marah, suami diem gitu, Ustaz. Salah satunya. Terus yang kedua, Ustaz, supaya tidak terjadi suatu perceraian dalam rumah tangga itu, sebenarnya ada satu prinsip dalam rumah tangga itu. Setidaknya urusan rumah tangga, karena sudah ada komitmen tadi itu, Ustaz, selain dalam ikatan secara legal gitu, itu kemudian harus ada, yaitu bahwa masalah rumah tangga itu adalah masalah kita. Yang sering itu adalah masalah rumah tangga kita, adalah masalah keluarga, ini yang repot, Ustaz. Gitu. Sehingga ketika ada konflik, ngobrol lah dengan keluarganya
itu tidak menyelesaikan perkara ternyata. Akhirnya masalah Nah, meluas. masalah meluas dan Masalah nggak selesai? Nah, tidak selesai. Iya, Dan sering terjadi perceraian itu justru dari faktor keluarga sebenarnya. Keluarga. Karena ketika diceritakan terkompori, kemudian menjadi menyala-nyala kan gitu. Terjadilah sampai sesuatu yang dibenci dalam agama, yaitu perceraian. Artinya kalau ada masalah itu yang didulukan itu harus di musyawarah, saling memaafkan. Itu mungkin yang paling tepat ya. Karena kalau kita menuntut pasangan kita sempurna, kayaknya nggak ada yang sempurna sulit, kali ya. Sulit ya. Makanya ada mawaddah warohmah kan Ustaz ya. Kalau mawaddah itu kan biasanya orang kalau menikah itu kan ambisinya cinta gitu kan. Baru kemudian kalau tidak ada rohmah itu ya nanti setelah menikah itu ngoroknya aja beda gitu kira-kira Ustaz ya. Kalau nggak ada rohmah ya biasanya cari yang nggak ngorok gitu. Padahal bukan solusi, kadang-kadang bukan solusi. Itu antik juga nih kan. Iya. Artinya memang kalau dalam rumah tangga itu mesti didahulukan musyawarah, saling memaafkan. Gitu Sat ya. Jadi supaya jangan sampai lah kalau kejadian itu sampai kita berlaku kasar kepada keluarga kita gitu ya Sat ya. Tapi sebenarnya Ustadz kan lebih senior nih. Sepertinya malah lebih banyak tips-tips yang bisa dibangun untuk pesan-pesan bagi kita yang masih muda ini. Apa sih sebenarnya tipsnya sampai kemudian bisa membangun rumah tangga yang harmonis gitu, sampai pada beranak bercucu dengan bahagia gitu. Kok malah ganti nanyanya ke saya nih, gimana nih? Sharing kan ini. Iya. Ngobrol santai, ngobrol kopi. Ada satu hal yang saya selalu bangun sama keluarga itu, yang mudah-mudahan ini istiqomah ya. Bahwa saya ini tidak sempurna, istri juga tidak sempurna. Jangan menuntut istri kita sempurna gitu. Karena kalau mencari yang sempurna, jangan-jangan nggak dapat istri sampai tua juga gitu. Ini yang pertama. Kedua yang kalau saya pribadi sih, kalau ada perbedaan pendapat, kalau suami lagi nggak mood gitu, istri ngalah lah gitu. Atau kebalikannya, istri lagi nggak mood, kita ngalah aja lah. Nanti kalau saling jawab susah nih. Nah, gitu. Ini kalau yang saya lakukan aja, musyawarah aja, dibicarakan baik, santai gitu, supaya, tapi memang harus ada nih suasana rileks begini nih. Benar. Jangan istri sama suami kerjaannya hanya tegang aja. Ya tegangnya terbatas aja gitu. Di ruang yang terbatas, gitu ya. Yang lainnya ya sekali-kali lah istri ini jajak rumah makan mana ini tadi. Kita makan nasi padang dulu gitu. Ini ya itu trik aja untuk suasana, karena suami sama istri ini tugasnya memang beda. Saya melihat istri ini tugasnya 24 jam. Suami tugasnya berat juga di luar, tapi kan begitu sampai rumah kita istirahat. Istri enggak gitu. Kita pulang justru pekerjaannya tambah banyak. Benar. Suami pulang kerjaan istri tambah banyak. Iya. Jadi intinya kalau suami itu kalau suami lagi nggak mood, istri harus mengalah. Kalau istri lagi nggak mood, suami harus mengalah. Kalau lagi mood berarti mood-moodan. Bisa anak. Oke. Ini saya kira sudah cukup bagus obrolan kita, bahwa membangun rumah tangga itu ya berangkat dari diri kita juga ya. Benar. Tapi harus dihindari dari kekerasan ya, dalam rumah tangga. Konflik diselesaikan. Jangan dipanjang-panjangkan. Terus segera memberi maaf, supaya saling memaafkan itu menyelesaikan konflik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Closingnya itu mencapai keluarga yang sakinah itu saling memaafkan, saling memohonkan ampun, ajak bermusyawarah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan obrolan pagi kita bersama Dr. Agus bermanfaat sambil sarapan. Siap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.